Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel official Kanjeng Heri Darman. Alhamdulillah pada sore hari ini saya ingin berbincang-bincang pada dua tokoh advokat yang cukup kondang di kota Semarang, yaitu saudaraku Bang Khairul. Apa kabar Bang Khairul? Baik Pak. Kok makin muda saja nih Bang Khairul, ini resepnya apa ya? Resepnya sesuai dengan yang dipakai oleh Bang Heri Darman. Waduh, ini ikut-ikutan dia nih. Oke, kita sekarang bergeser ke sebelah kiri saya. Bang Dwi, apa kabar Bang Dwi? Alhamdulillah. Memang kita tahu Bang Dwi orangnya cukup kalem dan cukup santun dan cukup santai. Hari ini kami ingin berbincang-bincang dengan saudaraku Bang Khairul dan Bang Dwi, yang mana beliau adalah ikut untuk memeriahkan pemilihan pimpinan pada di kota Semarang. Nanti kita pertanyakan apa misi dan visi beliau, karena beliau ingin mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di kota Semarang. Tapi saya mencoba dulu, saya ingin bertanya kepada Bang Khairul. Bang Khairul, apa misi Bang Khairul ingin mengikuti kontes untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan Pradi Kota Semarang? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi simple, sederhana. Satu, kebutuhan advokat saat ini adalah yang harus kita garis bawahi di awal, kita kembalikan rohnya advokat itu ke Undang-Undang 18 tahun 2003. Ini rohnya advokat. Di dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa konsep advokat itu adalah single bar. Ya. Ini yang berusaha kita bangun, karena faktanya sekarang dengan multi bar ini kita sama-sama sudah paham kondisi konstelasi advokat yang sekarang ada di Semarang. Ya. Saya berusaha untuk menyatukan teman-teman di organisasi yang lain. Paling tidak hati kita ini sudah sama dulu. Hati harus sama. Hati kita sudah sama dulu. Makanya kemarin DPC Pradi pun melakukan pembelaan kepada anggota yang bukan anggota dari Pradi. Tunggu dulu, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Jadi berarti dulu pimpinan yang lama ya, Mas Reza ya, yang membela bukan anggotanya. Jadi DPC Pradi Semarang di bawah Pak Reza yang kemarin itu melakukan pembelaan tanpa melihat latar belakang apa organisasi. Wah, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sudah berkomitmen dengan Jateng Bersatu AJB, di mana para tokoh-tokohnya ada di situ. Tokoh-tokoh ini juga punya komitmen yang sama. Bahwa prioritas kita ini bukan ego kita membela anggota kita, tapi siapapun advokat yang dia punya masalah hukum, organisasi wajib melakukan pembelaan. Itu prioritasnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, advokat itu kan sebuah profesi yang profesional. Tentunya harus ditingkatkan dari sisi kualitas sumber dayanya. Makanya yang akan kita lakukan ini yang kedua adalah bagaimana advokat dari berbagai generasi ini, terutama juga yang masih baru-baru ini, ada upgrading dari skill keilmuannya. Kita hadirkan tokoh-tokoh lokal dan nasional untuk melakukan upgrading dalam bentuk program-program. Itu nanti kita siapkan sehingga transfer knowledge akan berjalan terus. Ya. Yang ketiga, itu kita wajib siapkan wadah. Advokat senior wajib memberikan media atau tempat bagi advokat baru untuk memberi ruang diskusi. Itu nanti akan ada di dalam DPC, karena DPC itu nanti kita sangat mandiri, tidak terafiliasi dengan kantor saya, kantornya Pak Dwi, itu semuanya mandiri. Berarti independen nanti. Kantornya berdiri sendiri, sudah kita biasa. siapkan. Jadi Keren. tidak ada istilah nanti itu nanti Pak Khairul jadi ketua, Pak Dwi jadi sekretaris, dimanfaatkan kantornya di kantornya Pak Dwi atau kantor saya. Tidak ada. Kantor DPC Pradi tetap akan mandiri, berada di tempat sendiri, dan itu semua nanti bisa kita buktikan. Oh, keren. Jadi ini statement calon ketua Pradi di tahun 2020 ini luar biasa. Jadi dia ingin menunjukkan indikasinya bahwa dia ngerti bahwa dan resiko yang apa akan dihadapi. Satu contoh, jika Bang Khairul terpilih menjadi ketua Pradi Kota Semarang, dia tidak akan menggabungkan kantornya dengan kantor Pradi. Ini sangat luar biasa. Artinya
ini adalah contoh pemimpin. Sebelum maju, dia sudah mempersiapkan. Artinya kalau nanti dia ini terpilih, artinya pertama dia Peradi Kota Semarang di bawah pimpinan Bang Khairul dan Mas Dwi, artinya sudah mempunyai kantor sendiri. Demikian kira-kira ya. Siap. Yang tadi saya sampaikan bahwa memang tadi statementnya Bang Khairul ini sangat luar biasa, karena rohnya seorang advokat itu tentu harus bisa mempersatukan anggota dengan pemimpin. Nah, pemimpin adalah menjadi satu panutan. Mudah-mudahan Bang Khairul dan Mas Dwi ini menjadi panutan anggota untuk masa depan anggota Peradi Kota Semarang. Baik, saya akan bergeser kepada Mas Dwi. Ini calon sekretaris nih. Gimana Mas Dwi? Apakah Mas Dwi ini satu pandangan dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ketua? Iya. Jadi begini, Pak Kanjeng Haryadi. Ya. Apabila nanti dalam proses muscap Mas Khairul terpilih sebagai ketua Peradi, saya sudah siap untuk mewakafkan diri saya untuk Wah. Peradi di Kota Semarang. Ah, ini pendukungnya ini. Dan itu akan kami wujudkan bahwa hati dan pikiran jiwa saya akan saya konsentrasikan penuh pada Peradi Luar biasa. dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang disampaikan Mas Khairul tadi. Ya. Antaranya adalah meningkatkan kualitas anggota. Ya. Kualitas ini jadi sisi kualitas keilmuan terutama. Nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, seminar-seminar untuk meningkatkan kemahiran advokat. Ya. Apalagi Bang Hari, Ya. sekarang ini di revolusi industri keempat ini, Ya. dan kita harus akrab dengan yang namanya era digitalisasi, Ya. era globalisasi, sehingga kita akan membekali para advokat-advokat Peradi Semarang yang akrab dengan teknologi, Wes luar. membuka secara transparan bagaimana konsultasi hukum lewat dunia maya, Iya, seperti keren. yang dilakukan oleh Pak Hidar Mas Wahyu, luar biasa. Channel YouTube-nya luar biasa memberikan pencerahan hukum. Begitu, Pak. Siap. Memang luar biasa kita melihat ini pasangan yang cukup ideal ya. Kalau seandainya mungkin rekan-rekan Peradi Kota Semarang tidak memilih mereka berdua, saya rasa menyesal kehidupan di kemudian hari. Karena kita melihat cara gestur, cara public speaking, mereka berdua pun sangat luar biasa. Sudah terbiasa menghadapi audiens, sudah terbiasa menghadapi publik. Jadi tidak salah kalau memang mereka ini harus diunggulkan untuk pemilihan Kota Peradi Kota Semarang. Nah, mungkin saya di statement terakhir, Bang Khairul, apa yang ingin disampaikan jika Bang Khairul sama Mas Dwi terpilih menjadi pimpinan nomor 1 Peradi Kota Semarang, apa yang bisa disampaikan kepada calon-calon pemilih tadi? Oke, terima kasih. Ya. Jadi ketua itu kan sesuatu yang tidak simpel, tidak gampang. Jadi harus siap untuk dikontrol. Makanya saya minta kandikan kami diberi amanah, kontrol kami, ingatkan kami kalau kami menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, somasi kami kalau kami tidak menjalankan program kami. Itu bentuk bagian dari komitmen kami bahwa apa yang kami sampaikan dalam forum-forum kaitan sosialisasi dan lain sebagainya itu adalah hal yang akan kita praktekkan pada saat kita diberi amanah. Kalau suatu ketika, loh Pak Khairul, setelah terpilih kok ternyata kok kantor nggak ada, Ya. silakan somasi kami, sita kantor kami kalau perlu. Wes, Kita silakan. keren ini. Saya sama Pak Dwi ini Ya. bukan 1-2 hari, sama beliau ini sudah hampir 20 tahun ya, Ya. kita bersama ya. Betul. Naik gunung Naik. bersama, nanganin Keren. perkara bersama, ya beracara bersama sama Pak Dwi. Jadi kami ini dari dulu yang namanya beracara itu hobi. Jadi beracara itu hobi. Makanya kita tuh selalu menikmati saat beracara. Ingat perkara teroris pertama di Semarang. Ya. Saya sama beliau Ya. menangani teroris di Semarang. Perkara korupsi anggota dewan kita juga yang nangani. Artinya hal-hal seperti itu kita selalu bersama-sama. Lah sekarang kalau kami berdua ini diberi amanah di ruang yang sama menjadi ketua DPC dan sekretaris DPC, kami akan berikan yang terbaik buat PJ Peradi Semarang. Demikian. Keren. Nah, mungkin statement terakhir dari calon sekretaris Peradi Kota Semarang. Jadi saya dan Mas Khairul hanya ada satu kalimat. Kami siap menghidupkan organisasi, bukan hidup dari organisasi. Wah. Kami siap menghidupkan Peradi, bukan hidup dari Peradi. Keren, keren. Statementnya, kalau kita mendengar, saya ikut semangat mendengarkan dengan berapi-rapi mereka apa yang mereka sampaikan. Artinya
cukup antusias dan cukup persiapan untuk mereka berdua ini menjadi pimpinan Pradi Kota Semarang. Nah, perlu saya garis bawahi tadi, bagi untuk meyakinkan siapapun nanti yang memilih Bang Hairul dan Bang Dwi bahwa kalau statementnya dia memang itu suatu janji juga dari beliau bahwa kalau nanti sudah jadi, beliau tetap akan menempatkan janji sudah mempunyai kantor Pradi yang nanti mereka pimpin. Kalau tidak, statementnya disomasi. Ya. Mungkin itu tetap kita dukung Bang Hairul dan Mas Dwi, semoga menjadi pimpinan Pradi Kota Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu channel Kanjeng Heri Darman yang berikutnya. Selamat sore. Ya.